Beda nasib, Supriyani menanti vonis hakim, Kapolsek Baito segera sidang etik. Ibtu M. Idris, ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menjalani sidang etik buntut penanganan kasus guru Supriyani. Ibtu M. Idris diketahui dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito setelah Bidang Propam Polda Sultra mencium adanya dugaan permintaan uang terhadap Supriyani saat kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH ditangani polisi. Tak sendiri, Ibtu M. Idris akan menjalani sidang pelanggaran etik bersama anak buahnya, ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal, Paminal Polri sedang melengkapi berkas penyidikan kedua anggota Polri itu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Sultra, diduga ada pelanggaran etik dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Ibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah kepada guru Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya Kombes Is dikutip dari tribunnyusultra.com, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut dilaksanakan, Polda Sultra akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin ini, Propam Polda Sultra telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya Supriyani dan suaminya Katiran, guru SDN 4 Baito Lilis, dan Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito, Rokiman. Selain itu, Propam Polda Sultra pun sudah memeriksa 7 polisi dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan terkait kasus yang menjerat Ibtu Idris. Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito, Rokiman pun sebelumnya belak-belakan bila dirinya sempat diminta Ibtu M. Idris untuk membuat keterangan bohong soal permintaan uang dalam penanganan kasus guru Supriyani. Supriyani jalani tes PPG guru jelang vonis. Berbeda dengan nasib Aibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin, guru Supriyani menunggu sidang vonis terhadap dirinya. Sidang vonis kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH dengan terdakwa guru Supriyani dijadwalkan akan digelar Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Bupati Konsel dan 2 polisi dalam pusaran kasus guru Supriyani, bagaimana nasib mereka saat ini? Kasus yang menjerat guru Supriyani bukan hanya sekadar urusan hukum. Bagi banyak orang, ini adalah kisah tentang pengorbanan, pencarian keadilan, dan dampak mendalam yang ditimbulkan bagi para pihak yang terlibat. Bagaimana nasib Aibda WH, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dan mantan Kapolsek Baito dalam kasus guru Supriyani? Ketiganya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana yang menjerat guru Supriyani. Di sisi lain, guru Supriyani telah mengalami banyak tekanan dan penderitaan sejak terjerat kasus ini. Kuasa hukumnya, Andri Darmawan, menegaskan, Ibu Supriyani telah mengalami kerugian yang begitu besar. Dia merasa sedih dan diperlakukan tidak adil. Andri menegaskan bahwa mereka siap untuk menuntut balik pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Andri menyatakan keinginannya untuk membersihkan nama baik Supriyani yang telah ternodai karena kasus ini. Kami ingin mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani, ujarnya penuh harapan. Berikut, nasib terkini Aibda WH, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga, dan mantan Kapolsek Ibda Muhammad Idris. Aibda WH. Kubu Aibda WH ternyata malah merespon santai terkait rencana guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya. Kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode.
Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya, dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan, katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Bupati Konsel, somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga kepada Guru Supriyani dinilai hanya gertakan. Pasalnya, hingga kini, Bupati Konawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. Padahal pihak Guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 kali 24 jam seperti deadline somasinya. Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji menilai Bupati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba Bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satupun orang yang sampur tangan. Kalau Bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal. Ada aparat keamanan. Apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak, tegas Susno dikutip dari tayangan channel YouTube pribadinya pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir, tegasnya. Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif Bupati yang mempolitisasi masalah hukum. Ini kondusif, akan lebih kondusif lagi kalau Bupati tahu tugas dan tanggung jawabnya, katanya. Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya? Gak benar itu, sambungnya. Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah bupatinya. Loh, yang harus disomasi bupatinya yang gak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang tidak terkait, gak boleh, katanya. Ex-Kapolsek Baito. Nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin di kepolisian tak lama lagi akan ditentukan.
Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, segera menggelar sidang kode etik untuk Ibda Muhammad dan Aibda Amurudin atas kasus dugaan pelanggaran saat penyidikan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya, keduanya telah ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk keperluan pemeriksaan di Bid Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Hasil pemeriksaan sementara diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya muridnya yang tak lain anak adalah kolega mereka, Aibda WH. Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut akan dilaksanakan, Kombes Is mengaku akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Intinya saat ini pihak Paminal Polda Sultra sedang merampungkan berkas ex-Kapolsek Baito Ibda Mi dan Kanit Reskrimnya.